Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa sosiologi, para praktisi sosial, para peneliti sosial, dan juga para pegiat atau aktivis sosial yang suka dengan teori-teori ilmu sosial, dalam hal ini teori-teori sosiologi ya. Pagi ini saya kembali pada vlog YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang perempuan, tentang feminisme, ya, tentang perlawanan perempuan, ya, terhadap budaya laki-laki, patriarki, ya. Kajian ini begitu menarik sebenarnya. Karena yang kita tahu bahwasannya di konteks masyarakat sekarang kita tidak terlepas ya dari pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang mengagungkan salah satu jenis kelamin, ya, dalam hal ini laki-laki, sehingga peran perempuan akhirnya di situ direduksi, ya, menjadi bias, menjadi tak ada gunanya gitu. Dalam hal ini ranah publik. Kalau kita lihat pada konteks sekarang, ya. Pagi ini saya akan coba membahas salah satu perspektif feminisme, ya, perspektif feminisme. Dalam hal ini feminisme ini sebenarnya masuk ke dalam bingkai teori-teori postmodern, ya, teori-teori kritis. Karena memang sifatnya teori ini itu kritis, mengkritisi struktur, ya, menggugat struktur, ya, yang terjadi di masyarakat. Strukturnya apa? Ya, budaya patriarki yang mengagungkan laki-laki itu sebagai makhluk yang rasional, sebagai makhluk yang sebagai makhluk yang tangguh, ya, sebagai makhluk yang maskulin, kuat, ya. Sedangkan perempuan sebaliknya. Nah, itulah budaya patriarki. Pagi ini saya akan bahas seorang tokoh feminis. Dia juga temannya Julia Kristeva, ya. Dia adalah Luz Irigaray. Nah, Luz Irigaray ini dia seorang filsuf, ya, filsuf postmodern, filsuf feminis. Nah, dia lahir di Belgia. Cuman dia sama dengan Kristeva. Kalau Kristeva dia lahir di Bulgaria. Kalau Luz Irigaray dia lahir di Belgia, tapi besarnya di Prancis, belajarnya di Prancis. Sama Kristeva juga gitu. Dia besarnya di Bulgaria, tapi kuliah dan pemikirannya terkenal di Prancis. Nah, Luz Irigaray, dia itu gerakan-gerakan pembebasan perempuannya itu, ya, terkenal di Italia, di Prancis. Banyak gerakan-gerakannya Luz Irigaray terhadap pembebasan perempuan pada saat itu. Nah, pertama, kita akan masuk kepada feminisme Luz Irigaray. Luz Irigaray ini pendekatannya sama, melawan budaya patriarki itu sama dengan Kristeva. Dia melalui bahasa, ya, filsafat bahasa. Nah, bagi Luz Irigaray, bahasa yang diciptakan itu ialah bahasa untuk laki-laki, ya, bukan untuk perempuan. Jadi wajar dari bahasa yang ada mencerminkan atau merendahkan posisi perempuan, ya. Bahasa yang kita bentuk itu sebenarnya merupakan cerminan dari budaya patriarki, ya. Di sini nggak ada ruang buat perempuan untuk bisa membentuk bahasanya sendiri, kata Luz Irigaray. Nah, bahasa patriarki, kata Luz Irigaray, bahasa yang diciptakan dari sudut pandang laki-laki.
Jadi perempuan tidak ada peran dalam menciptakan bahasa itu, perempuan nggak ada perannya, segala sesuatunya dilakukan oleh laki-laki. Itulah budaya patriarki. Contoh, kita mengenal istilah ladies first ya. Ladies first ini sebenarnya apa ya? Sebuah bahasa yang berdasarkan dari budaya patriarki itu sendiri. Kenapa? Logikanya gini, ladies first itu berarti kita menyuruh perempuan terlebih dahulu. Berarti kita menganggap perempuan ini, kalau misalnya dia di belakang kita, terjadi sesuatu dengan dia gitu, dan tidak ada yang menghandle, nah siapa yang bisa membantu kan gitu. Jadi artinya ladies first ini bukan suatu bentuk pengistimewaan terhadap perempuan, bukan, tapi suatu pandangan bagi laki-laki ya, suatu pandangan laki-laki yang menganggap perempuan itu lemah, makanya dia harus didahulukan. Nah, itulah makna dari ladies first menurut Louis Irigaray. Nah, perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa tangguh, makanya dia harus didahulukan, ladies first. Kalau kita misalnya naik bis ya, naik busway ya, misalnya kursinya penuh, terus ada kernetnya bilang, mas, bang ya, tolong ibunya dulu ya, ladies first dulu ya, yang dapat duduk, yang mas bisa berdiri dulu. Nah, ini bagi Louis Irigaray ini suatu bentuk budaya patriarki yang menganggap perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa tangguh seperti laki-laki. Nah, ladies first itu bahasa yang udah dikonstruksi dengan apa? Dengan budaya patriarki. Nah, semoga sampai di sini Anda paham ya. Terus Louis Irigaray bilang, bahasa yang dilontarkan saat ini kepada perempuan bukanlah bahasa yang diinginkan oleh perempuan, katanya. Itu bahasa yang diciptakan oleh laki-laki sehingga perempuan tak memiliki ruang. Ya, sehingga perempuan tak memiliki akses untuk menciptakan bahasanya sendiri, sehingga perempuan tidak bisa independen pada akhirnya. Tokoh yang mempengaruhi Louis Irigaray sama dengannya Julia Kristeva, yaitu Freud ya, tentang semiotika, Lacan itu tentang psikoanalisis, dan Karl Marx. Kenapa Karl Marx? Saya harus jelaskan di sini. Karl Marx, akarnya feminisme itu pasti Marxis. Semua dari Marx akarnya feminisme. Nah, kenapa saya mengambil Karl Marx sebagai tokoh yang mempengaruhi si Louis Irigaray ini? Dia melihat dari teori modal ya, teori modal yang disampaikan Karl Marx. Louis Irigaray melihat bahwa perempuan itu modal bagi laki-laki. Perempuan itu modal bagi laki-laki. Kenapa? Contoh, memperjualbelikan perempuan. Nah, menjual istri kepada pria hidung belang. Nah, istri ini dijadikan modal oleh laki-laki, sehingga dia dapat materi, dapat uang. Nah, ini suatu penghinaan sebenarnya terhadap perempuan. Contoh, kalau misalnya kita sesama laki-laki lah, jomblo ya, belum punya pacar. Saya punya kawan misalnya, saya sama kawan saya belum punya pacar. Saya ketemu, bro, punya kenalan nggak cewek yang cantik, seksi ya kan, mulus, bohai, ada nggak? Bisa dong, kenalinlah ke saya, siapa tahu jodoh. Itu sebenarnya suatu bentuk budaya patriarki yang memandang perempuan itu seperti barang, seperti modal. Nah, minta dikenalin itu ya kan, seorang laki-laki bertemu dengan temannya laki-laki juga minta dikenalin ke teman perempuannya, itu sebenarnya suatu penghinaan karena menganggap perempuan itu sebagai barang, sebagai modal, ya kan. Ada berani bayar berapa lo, ya kan, mau berani bayar berapa lo ngincar dia, ya kan, taruhan yuk, dapatin dia yuk, siapa yang duluan dapat, siapa yang berhasil pacaran dengan dia, nanti ganti rugi dapat imbalan ya, dapat uang. Artinya kita berjudi di situ atas perempuan. Nah, itu suatu bentuk
modal. Perempuan akhirnya menjadi modal bagi laki-laki, perempuan menjadi komoditas bagi laki-laki. Lantas Louis Irigaray melihat cara-cara apa yang bisa memandang perempuan jauh lebih baik di masyarakat. Ada 3, dari saya baca literatur, ada 3 cara Louis Irigaray agar perempuan itu dipandang baik di masyarakat. Menghapus stigma-stigma negatifnya ini ada 3 cara. Yang pertama, perempuan harus mampu mentransformasikan bahasanya sendiri. Jadi perempuan tidak boleh ikut dalam bahasa yang kita ciptakan sekarang, dalam bahasa patriarki. Dia harus independen, dia harus otonom. Itu gunanya ada gerakan-gerakan pembebasan wanita, emansipasi wanita. Mereka menciptakan bahasa perempuan sendiri, pendekatan mereka sendiri. Nah, perempuan mampu menerapkan bahasanya sendiri, gitu ya, yang dijelaskan Irigaray. Terus yang kedua, etika perbedaan seksual. Nah, perbedaan seksual ini selalu dijadikan landasan untuk budaya patriarki menindas perempuan. Contohnya itu tadilah frasa ladies first, karena perempuan itu didahulukan. Perempuan itu dianggap makhluk yang lemah. Nah, perempuan itu kan jenis kelamin, ya kan? Sedangkan laki-laki juga jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin ini akhirnya menyebabkan ketimpangan gender. Nah, ini harus diperbaiki, kata Louis Irigaray. Nggak bisa ini seperti ini terus, harus diperbaiki. Jadi adanya keseragaman, ya kan? Adanya keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Ini harus diperbaiki agar terciptanya keseimbangan, agar tercipta keadilan antara hak perempuan dan hak laki-laki gitu. Sehingga dari terciptanya etika perbedaan seksual tadi, terciptanya hubungan yang baik, Irigaray berharap munculnya pola relasi yang baru. Ini poin ketiga, pola relasi yang baru. Perempuan dan laki-laki bisa saling bekerja sama, ya kan? Saling menghargai, tidak lagi melihat perbedaan seksual untuk menindas satu kaum terhadap kaum lainnya. Nah, disinilah kita harus menerima perbedaan, ya. Hakikat posmo itu kan multikultur. Hakikat posmo menghargai perbedaan. Tapi sekarang tidak ada yang kayak gitu. Budaya patriarki ini mencerminkan akhirnya sifat-sifat modern, ya kan? Adanya oposisi biner, benar atau salah. Nah, yang itulah yang didobrak pemikir-pemikir posmo, termasuk Louis Irigaray dengan feminismenya ini. Kemudian ini bentuk perjuangan dan pembebasan perempuan. Nah, Irigaray tidak setuju bahwa laki-laki dan perempuan hanya dibedakan menggunakan konsep biologis. Nggak setuju dengan konsep jenis kelamin, nggak setuju. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu terdapat suatu perbedaan relasional, ya, yang jarang disadari oleh sebagian besar masyarakat. Contoh pada penggunaan bahasa, kalimat. Nah, salah satu contoh kalimat, ini saya contohkan ya, salah satu contoh kalimat yang mungkin menindas perempuan, ya, menindas perempuan. Ada contoh, saya mencontohkan 2 perspektif dari laki-laki, dari pandangan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, dari laki-laki, ada kalimat, saya pergi ke mall, ya, saya pergi ke mall dengan mobil saya. Nah, itu dari pandangan laki-laki. Saya pergi ke mall dengan mobil saya. Itu dari laki-laki, ya. Yang kedua, dari perspektifnya perempuan. Saya tadi malam keluar pergi jalan ke mall dengan pacar saya. Nah, itu dari perspektif perempuan. Apa perbedaannya? Dari mana cerminan penindasan terhadap perempuan? Laki-laki sebagai makhluk yang rasional, dia lebih cenderung mengagungkan maskulinitasnya. Dengan cara dia lebih mementingkan membawa mobil ketimbang pergi dengan pacarnya, yang notabene itu seorang perempuan, yang notabene itu adalah gender lain, perempuan, ya, jenis kelamin lain. Jadi laki-laki lebih rasional, biar dia kelihatan tangguh, dia bilang pergi ke mall dengan mobilnya,
Padahal dia pergi ke mall dengan pacarnya juga. Nah, tapi dia tidak mau menyebutkan dia pergi dengan pacarnya. Dia lebih cenderung menonjolkan sisi sisi kemaskulinitasannya, ya. Dengan cara dia lebih cenderung menonjolkan dia pergi dengan membawa mobil, bukan dengan pacarnya. Tapi perempuan beda. Perempuan, saya ulangin, saya tadi malam keluar ke mall dengan pacarku. Pacarku itu kan si laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki pacarku itu. Nah, perempuan lebih mengagungkan sifat kelembutannya, sifat sifat sensitivitasnya, lebih mengagungkan sifat kepeduliannya terhadap gender lain. Nah, ini suatu penindasan sebenarnya, kata Lucy Irigaray. Harusnya perempuan tidak harus selalu mengagungkan dia pergi dengan pacarnya, atau dia selalu mengagungkan dia pergi dengan gender lain, dengan jenis kelamin lain. Tapi coba dia bilang, saya tadi malam keluar ke mall, ya, dengan menggunakan mobil, cukup mobil. Kita nggak pernah peduli itu mobil siapa, mobil pacarnya, mobil orang tuanya, kita nggak tahu. Harusnya seperti itu. Jangan seorang perempuan itu tidak perlu mengagungkan gender lain gitu. Ini suatu bentuk penindasan sebenarnya bagi Lucy Irigaray. Nah, jadi di sini dapat dibedakan, laki-laki lebih menonjolkan sisi kemaskulinitasannya dengan cara dia lebih mending bercerita tadi malam dia pergi ke mall dengan mobilnya, tidak dengan pacarnya, yang notabene itu seorang perempuan. Tapi perempuan tidak. Dia lebih mengagungkan dia pergi ke mallnya dengan pacarnya, tapi bukan dengan mobil. Nah, salah bagi Lucy Irigaray yang seperti itu. Harusnya perempuan juga independen, dia bisa menciptakan bahasanya sendiri gitu. Itu sampai di sini saya harap Anda paham. Kita masuk kepada 3 masalah besar perempuan yang dihadapi pada masa postmodern sekarang. Yang pertama, pembubuhan identitas yang buruk kepada perempuan. Nah, jika terjadi penyimpangan seksual. Contohnya gini, ada nih korban pemerkosaan, si perempuan diperkosa oleh laki-laki, ya, diperkosa. Terus hamil nih perempuannya hamil. Pasti yang dapat stigma negatif itu perempuan, karena dia dibilang nggak bisa jaga diri, ya kan. Terus percuma aja perilakunya baik, tapi kalau di luar liar. Nah, pasti perempuan yang mendapatkan stigma negatif. Nah, itu paling dilakukan atas dasar sama suka. Pasti perempuan juga. Itu paling dilakukan perempuannya berontaknya cuma sebentar, lama-lama juga keenaan. Nah, yang memunculkan stigma negatif itu masyarakat, tapi ke siapa? Ke perempuan. Sehingga perempuan mendapatkan pembubuhan citra negatif. Meskipun si laki-laki misalnya dapat citra negatif, tapi tidak separah yang dirasakan citra negatif yang didapatkan oleh perempuan. Nah, inilah pembubuhan identitas yang buruk kepada perempuan. Kemudian banyak sekali orang yang berbicara tentang kesetaraan, tapi hasilnya ambigu. Nah, banyak orang bilang emansipasi wanita ya. Banyak orang bilang nggak boleh kayak gitulah katanya. Perempuan itu punya hak, punya gini. Tapi nyatanya itu hanya di lisan, tindakan tidak ada. Akhirnya kesetaraan itu hanya menjadi utopis, menjadi ilusi, menjadi mimpi. Nah, itu yang dikatakan Lucy Irigaray. Banyak sekali orang berbicara tentang kesetaraan, tapi tidak ada pada tindakannya. Nah, yang ketiga, itu kuatnya budaya maskulin. Nah, itu tadi ya, budaya maskulin ini budaya patriarki. Begitu kuat mengkungkung masyarakat sekarang ini. Jadi perempuan itu tidak bisa keluar, tidak bisa independen, tidak bisa otonom, ya, menjadi dirinya sendiri. Jadi perempuan itu diibaratkan dia udahlah ranahnya domestik aja, nggak usah ikut campur ranah publik gitu. Bagi budaya patriarki gitu. Ngapain sih kerja-kerja juga, udah ngurus anak, bersihin rumah, jadi ibu rumah tangga cukup, kata budaya patriarki gitu, mengagungkan budaya patriarki itu seperti itu. Nah, itu yang salah bagi Lucy Irigaray. Perempuan itu bisa otonom. Nah, makanya Lucy Irigaray bilang lebih baik meninggalkan banyak perempuan yang tidak bisa
lepas dari budaya patriarki. Perempuan yang seperti itu nggak perlu diberdayakan, tidak perlu diedukasi, karena dia mau bagaimanapun pola pikir dia tetap terpaku pada budaya patriarki. Nggak perlu kayak gitu, udah dibiarkan saja. Yang kita perlu fokuskan sekarang, kata Luis Irigaray, pada perempuan yang sanggup melawan budaya patriarki, melawan budaya maskulin. Itu yang perlu kita perjuangkan. Siapa perempuan itu yang kita kumpulkan, kata Luis Irigaray gitu. Siapa perempuan yang nggak setuju dengan budaya patriarki, siapa perempuan yang merasa dirinya tertindas di masyarakat dengan ada budaya patriarki, itulah yang kita cari, ya. Jangan perempuan yang kerjanya di ranah domestik, ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap budaya patriarki. Itu tidak perlulah kita berdayakan lagi, kata Luis Irigaray. Memang begitu agak radikal nih pemikirannya Luis Irigaray, meskipun dia seorang post feminis pada akhirnya, agak radikal, cuman tidak seradikal feminisme radikal, ya, cuman agak sedikit radikal. Nah, tapi niatnya sebenarnya baik untuk apa? Untuk mendapatkan posisi perempuan yang lebih layak, setara, ya, terhadap laki-laki, mendobrak budaya patriarki yang tercipta pada masyarakat sekarang ini. Sebenarnya baik untuk perempuan sebenarnya, cuman kadang-kadang perempuan ini merasa jika dia melawan budaya patriarki berarti dia keluar dari zona nyaman. Nah, itu yang banyak ditakutkan oleh perempuan sekarang. Nah, sehingga ada satu cara keoptimisan Luis Irigaray untuk bisa mengeluarkan perempuan dari kungkungan budaya patriarki. Yang pertama, perempuan itu tuh mempunyai sifat keramah tamahan, kelembutan, kasih sayang. Itu sebenarnya bisa menjadi senjata perempuan untuk menjadi subjek yang otonom. Tapi oleh budaya patriarki, ya, sifat itu menjadi senjata. Seolah-olah perempuan itu makhluk yang rendah, makhluk yang lemah, makhluk yang tak berdaya, harus diberdayakan oleh laki-laki. Nah, justru Luis Irigaray bilang sifat keramah tamahan perempuan itulah yang seharusnya bisa membuat perempuan menjadi makhluk yang otonom, subjek yang otonom, tapi malah disalahgunakan oleh budaya patriarki. Nah, intinya lawan dulu budaya patriarki, baru kita terapkan sifat kita yang ramah tamah dalam konteks perempuan, ya. Sifat kita yang dalam ramah tamah, lembut, kasih sayang, baru kita terapkan sehingga kata Luis Irigaray, kita bisa menjadi perempuan yang otonom pada akhirnya. Nah, cukup banyak ya penjelasan tentang Luis Irigaray, karena saya begitu suka sih sebenarnya tentang teori-teori feminisme ini. Meskipun saya seorang laki-laki, tapi memang ada benarnya juga teori feminisme ini konteksnya pada masyarakat sekarang ini memang terlihat jelas nyata, ya. Jadi bagi perempuan, teori Luis Irigaray ini bisa menjadi bahan renungan Anda untuk kaum perempuan di manakah posisi Anda sekarang, dan bisa menjadi bahan refleksi Anda sebagai perempuan. Apakah apa yang harus Anda lakukan, tindakan apa yang harus Anda lakukan. Semoga dari penjelasan saya tentang Luis Irigaray ini bisa membantu teman-teman, terutama perempuan, untuk bisa lebih aktif menjadi subjek yang otonom. Dan juga untuk para sosiolog atau calon-calon sosiolog, mahasiswa bisa menjadikan Luis Irigaray ini referensi pisau analisis Anda untuk tugas-tugas Anda atau misalnya karya-karya ilmiah Anda seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Cukup sekian vlog saya hari ini tentang pemikiran feminisme Luis Irigaray. Bila ada kesalahan kata, penjelasan, mohon dimaafkan. Saya menerima saran, komentar, masukan, pertanyaan. Silakan komen di channel YouTube saya di kolom komentar bawah, ya. Dan juga jangan lupa subscribe, ya, bagi yang suka, atau like juga bagi yang suka dengan pembahasan-pembahasan teori di channel YouTube saya. Silahkan. Saya akhiri vlog saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.